أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar. Karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib. Kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Qiyamul lail masna masna. Sholat malam itu dua rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Lebih utama mana Ustaz jika berada untuk puasa Syawal, lebih utama puasa Syawal atau bayar utang puasa terlebih dahulu? Lebih afdal bayar utang dulu. Lebih afdal bayar utang dulu. Bayar utang puasa dulu. Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai. Dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da Isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da Isya khusus Ramadan lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah Isya langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk satu Ramadan, sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh setelah sholat ba'da Isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat, habis itu beliau ceramah, beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar. Karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib. Kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya. Jadi sama saja, kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. Dua syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan. Karena betul-betul keimanan, yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain. Ya. Dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23, ya, tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini, bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah, cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Salat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail masna masna. Salat malam itu dua rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 23 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat
bersama imamnya sampai imamnya selesai. Maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Ini itu. Maksudnya selesai ini sampai witir. Imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain. Setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini. Walaupun boleh. Kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja. Itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Karena ini sunnah ya. Cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan? Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan? Boleh nggak saya sholat terawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat terawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat, berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena sholat Nabi SAW matna artinya 2 rakaat tanpa batas dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama. Jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Banyak orang tidak mau puasa Syawal. Kenapa? Entah. Apa alasannya? Padahal hadisnya mulia. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, man sama Ramadhan thumma atba'u sittan min Syawal kana kasawmad dahr. Siapa yang berpuasa sebulan penuh Ramadan kemudian diikuti 6 hari saja. Garis bawahi kata-kata saja ini. Dari bulan Syawal pahalanya sama dengan setahun. Setahun ada 365 hari. Bayangkan teman-teman sekalian kalau kita disuruh puasa 365 hari. Berat atau ringan? Berat. Ramadan aja kemarin 30 hari bobotnya luar biasa. Bagaimana kalau 365 hari? Untuk ngejar pahala setahun. Tapi Allah Sang Maha Pemurah dan Maha Tinggi memudahkan buat kita. Hanya disabdakan oleh baginda Nabi SAW utusannya, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, sudah rame-rame seluruh dunia ikutin. Kita ke Afrika, kita ke Amerika, kita ke Saudi, semua muslim puasa. Rame-rame kerjain, sudah terbiasa jiwa ragahnya. Sekarang kata Allah, ikutin saja 6 hari dari bulan Syawal, saya kasih pahala 365 hari puasa. Seperti non-stop. Kalau teman-teman kerja di kantor, atasannya bilang, siapapun di antara staf saya di sini, bekerja Januari on time semuanya 31 hari atau 30 hari full, tambah 6 hari bulan Februari. Jadi 5 pekan saja dia kerja. Saya kasih gajinya cash 1 tahun. Kalau gajinya 5 juta per bulan, berarti 60 juta dikasih cash dengan 5 pekan bekerja. Kira-kira bagaimana kinerjanya para staf itu? Pasti mereka akan lembur, semangat. 5 minggu kerja, gaji setahun. Itu rasionalnya. Ini kadang-kadang kalau dicontohin ke duit cepat difahami gitu ya. Seperti itulah sebenarnya. Terlebih lagi puasa Syawal bisa dicicil. 2 hari pekan ini, 2 hari pekan depan dan seterusnya. Bisa digabung dengan Senin Kamis. Bisa digabung dengan puasa Ayyamul Bid karena ibadah sunnah boleh digabung niatnya. Kita bisa bayar semuanya sebenarnya. Cuman memang bagi yang belum mengerjakan puasa ini, waktu Anda sekarang tinggal 8 hari. Hari ini tepatnya tanggal 22 Syawal kalau tidak salah. Berarti kita tinggal punya sekitar 8 hari atau 7 hari saja dari sekarang. Sudah tidak ada waktu lagi. Tapi jangan disia-siakan. Setiap datang waswas syaitan menghalangi kita puasa, tepis. Dan semua syubhatnya orang tidak puasa sudah terbayarkan kemarin Ramadan. Panasnya, panas juga Ramadan. Hausnya, sudah haus Ramadan kemarin. Apa saja, laparnya, apa saja, bekerja, semua sudah terjawabkan dengan Ramadan. Jadi jangan tidak puasa teman-teman sekalian. Lebih utama mana Ustaz jika berada di untuk puasa Syawal, lebih utama puasa Syawal atau bayar utang puasa terlebih dahulu? Lebih afdal bayar utang dulu. Lebih afdal bayar utang dulu. Bayar utang puasa dulu. Karena membayar utang puasa ini jadi ada hadisnya kan begini. Siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh kemudian ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, sunnah Syawalnya 6 hari ini boleh cicil ya, boleh Senin Kamis, boleh 6 hari berturut-turut, yang penting selama bulan Syawal. Maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Syaratnya apa? Puasa Ramadan sebulan penuh diikuti 6 hari bulan Syawal. Kalau ada orang, misal akhwat atau ikhwah,
laki-laki atau perempuan, dia punya utang Ramadan 2 hari misalnya. Lalu selesai lebaran, bulan Syawal dia mau puasa dulu 6 hari deh. Utang Ramadannya nggak dibayar dulu, boleh kah? Boleh, nggak masalah. Tetapi selama dia belum bayar 2 hari utang wajib Ramadannya, belum dicatatkan baginya pahala setahun. Karena syaratnya harus lengkap dulu Ramadannya. Makanya kalau lebih afdal mana, kata ulama lebih afdal bayar utang dulu, baru dibayar Syawalnya, baru dipuasakan Syawalnya. Jadi dia langsung dapat pada satu catatan pahala 1000 atau 1 tahun pahala puasa.